إلى هذه النية ولكنة صلي على حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syakhana al-Akbar Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri mulim Syekh Abdul Halim Abdurrahman Mambayaki bin Bajwa Jumba Durati Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, anak-anakku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih membahas pada kalam hikmah yang pertama yang belum tuntas dalam pembahasannya, masih membahas tentang min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudil zalal, yakni bahwa sebahagian tanda-tanda dari orang yang berpegang pada amalnya, orang yang bersandar diri pada amalnya itu akan menjadi putus asa manakala yang dicita atau yang diharapnya itu adalah tidak didapatnya. Anak-anakku semuanya, juga sudah dijelaskan bahwasanya itulah tanda-tanda orang yang jahil, orang yang bodoh. Sedangkan orang-orang yang rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengembalikan kepada Allah dengan bersyukur manakala ia mendapatkan limpahan keberkahan berbagai macam nikmat-nikmat yang sampai kepadanya. Juga akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ia mendapatkan penderitaan dalam bentuk ujian dan cobaan. Ini adalah orang yang mutawasid, orang yang pertengahan. Sedangkan orang-orang yang muntaha, orang yang istimewa, golongan para arifin billah ialah selalu berdiri, selalu berpijak pada nikmat Allah, artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, andai saja ditimbang tentang nikmat dan deritanya dalam menerima apa saja, itu selalu bersamaan, artinya sama, namun ia senantiasa suka atau senantiasa senang dalam menghadapi apapun juga. Anak-anakku semuanya,
Tentu saja ini adalah terkait dengan masalah makom dan derajat setiap hamba-hamba Allah. Kalau bagi seorang salikin, minimal ialah pada mutawasid, ialah pertengahan di mana ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menerima nikmat-nikmatnya dan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala manakala mendapatkan berbagai macam penderitaan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, dalam hal ini tentu saja terkait erat dengan sikap hati bagi para salikin itu sendiri. Pertanyaannya, sudahkah benar pengamalan kita, pemahaman kita di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di sini dijelaskan bahwasanya orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jadi setengah daripada tanda-tanda yang tiga itu, setengah daripada alamat atau tanda-tanda orang yang menyerahkan dirinya diam di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, di bawah perintah hukum Allah. Ini adalah orang-orang yang menilik kepada Tuhannya dan fana daripada dirinya. Ini adalah yang ketiga itu tadi, yakni orang-orang arifin billah yang selalu bertapaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus menilik kembali, artinya melihat kembali tentang derajat dan martabat itu sendiri. Karena dalam pengamalan apapun akan kembali ke dalam diri kita masing-masing dan kita bisa introspeksi ke dalam diri kita, sudah sejauh mana sih? Sudah sejauh mana diri kita? Sudah sejauh mana posisi kita? Sudah sejauh mana kondisi dan keadaan kita? Kita akan mengukur status derajat diri kita dalam martabat ketuhanan. Maka kita urut. Kalau kita runut tentang status kita, nggak usah jauh-jauh. Pertama ialah tentang Islam kita atau iman kita, kemudian tentang Islam, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang ikhlas, dan hingga sampai kepada derajat muttaqin, takwa. Coba renungkan. Kita nggak usah jauh-jauh deh ya. Kita nggak usah terlalu jauh, terlalu mengawang-awang. Coba kita runut dari 4 tingkatan derajat tersebut. Kita ukur. Kemudian diri kita tuh sejauh mana sih? Derajat kita sejauh mana sih? Tidak perlu kalian menjawab dalam bentuk kata-kata, tetapi cukup pengakuan yang ada dalam diri kalian, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan, artinya jujur pada diri kita masing-masing. Kita runut tentang status diri kita dari semua tanda-tanda. Di sini kan pertama tadi dijelaskan tanda-tandanya ialah orang yang jahil itu dia mudah putus asa pada saat tidak mendapatkan suatu yang diharap atau yang dicita. Jadi mudah putus asa. Andai saja berhasil, dia juga bangga dan sombong, tepuk dada. Seraya aku yang berjuang dan aku yang berhasil. Karena teori strategiku hingga mendapatkan kesuksesan. Itu kesombongannya. Bagi orang-orang yang rujuk ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah yang disebut mutawassid, ialah orang-orang yang selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Saat ia menerima nikmat-nikmat Allah, itu selalu bersyukur kepadanya. Saat ia menerima ujian dan cobaan, ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga ialah mereka
yang tentunya berjabat berpegang atas bahagian yang telah dijelaskan pada kajian yang lalu, bahwa mereka tidak gundah karena ketiadaan sebab, maka tiada bertambah harapnya karena suatu apapun yang ada dan datang kepadanya. Tidak kurang harapnya karena sesuatu, jikalau ditimbang harapnya dan takutnya, niscaya bersamaan dalam tiap-tiap hal, yakni dalam tiap-tiap hal, dalam segala ahwal apapun, tetapi adalah ia senantiasa senang, suka, ceria, mahabbah, cinta yang ada. Jadi kalau ditimbang harap dan takutnya, rojak dan khaufnya, itu bersamaan dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Ini orang-orang yang istimewa atau para arifin billah. Jadi tidak gentar karena sesuatu, tidak berkurang harapnya karena ada ketiadaan sesuatu, tidak juga bertambah rojaknya harapnya karena keberadaan sesuatu. Berbeda kalau kita, berbeda kalau kalian. Coba deh renungkan baik-baik, coba kalian renungkan dan rasakan. Bagaimana kalian pada saat getol sholat malam, getol torekot, semangat torekotnya, karena ada apa? Nah, kemudian kalian malas sholat, malas doa, malas torekot, sebab apa? Pasti ada. Karena belum stabil. Dan itu wajar. Bagi siapa? Bagi para salikin itu sangat wajar semacam itu. Kalau orang-orang yang sudah mencapai kepada derajat khusus, berbeda tentunya. Karena mereka adalah selalu melihat, memperhatikan tentang keesaan wujudullah, memperhatikan dan memahami tentang cinta kasih Allah, memahami tentang rahmat Allah, memahami tentang fadlnya Allah, memahami tentang apa saja yang telah ditetapkan menjadi takdir kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kembali kepada status dan derajat kita harus introspeksi, seperti yang Bapak jelaskan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang ikhlas dan takwa. Kalau saya jelaskan satu persatu, saya yakin kalau kalian jujur, kalian minder. Minder kenapa? Minder begini loh. Iya ya, perasaan saya itu atau kalian merasakan selama ini merasa sudah menjadi orang ahli hakikat banget. Tapi pada saat saya tanyakan kepada kalian tentang apa yang ada pada diri kalian, kalian bisa jadi minder. Sebut saja kita mulai dari tingkatan yang pertama saja. Kalau urutan pertamanya Islam, berarti kedua iman. Kalau pertamanya iman, berarti kedua Islam. Baik, saya akan runutkan pada Islam yang pertama. Kalau berbicara Islam, sudah sejauh mana keislaman kalian? Karena orang yang telah mencapai pada hakikat Islam, itu tidak kuasa berhenti dari amal. Itu catatannya. Saya ulangi lagi, orang yang mencapai kepada hakikat Islam, itu tidak kuasa berhenti dari amal. Tidak kuasa berhenti dari amal. Jadi selalu ingin beramal dan terus beramal. Beramal di sini bukan beramal dalam artinya ingin selalu beribadah. Artinya tidak kuasa kalau dalam ibadah sakral contohnya, dia tidak kuasa untuk berhenti dari sholat. Artinya tidak kuasa untuk berhenti sholat zuhur atau tidak melaksanakan sholat zuhur atau sholat 5 waktu. Tidak kuasa. Tidak kuasa berhenti dari berbagai macam amal ibadah apapun.
yang seharusnya dilaksanakan, yang memang sudah menjadi kewajiban, artinya tidak bisa berhenti dari kewajibannya dalam melakukan ibadah apapun. Kalian tanya pada diri kalian, apakah atau adakah dalam diri kalian pada status seperti itu sudah tidak kuasa berhenti dari amal? Ada enggak rasa malas? Ada enggak rasa walaupun malas-malas enggak apa-apa, yang penting enggak berhenti dari amal? Itu persoalannya, enggak berhenti dari amal ibadah, amal apapun, baik sholat, puasa, zakat maupun haji atau umroh. Tidak kuasa berhenti. Bagaimana dia akan berhenti? Sementara itu adalah makanannya, menjadi makanan, ibadah itu menjadi makanan bagi orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang Islam. Karena memang disebut Islam manakala ia melakukan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau tidak, bukan masuk golongan Islam lah. Yang namanya Islam ya begitu. Kalau kalian mengaku Islam, ya berarti lengkap dan memenuhi 4 syarat ini setelah menyelesaikan yang satu ialah syahadat. Maka yang 4 ini kalian tidak kuasa berhenti. Artinya tidak kuasa berhenti di sini berarti tidak akan berhenti melakukan sholat, tidak akan berhenti melakukan puasa, tidak akan berhenti melakukan zakat, tidak akan berhenti melakukan panggilan-panggilan Allah seperti umroh atau haji. Artinya tidak menolak. Kalau kalian masih berhenti dari sholat 5 waktu, ada yang bolong atau berhenti, belum mencapai kepada hakikat Islam. Itu perlu dipertanyakan tentang keislamannya. Itu baru derajat pertama. Derajat yang kedua ialah iman. Coba renungkan baik-baik iman. Orang yang mencapai kepada hakikat iman itu tidak kuasa berpaling dari amal. Awas loh. Kalau tadi Islam tidak kuasa berhenti dari amal, kalau iman tidak kuasa berpaling. Berpaling itu mangkir. Mangkir itu berarti berselingkuh. Nah itu loh. Berpaling, berselingkuh, mangkir dari segala bentuk amal apapun. Jadi andai saja sholat, dia tetap sholat ya menuju kepada Allah. Sholat itu niatnya karena Allah, bukan karena sesuatu selain Allah, itu berpaling namanya. Kalau kalian sholat zuhur, kemudian kalian niatnya itu bukan karena sholat, karena Allah, itu sudah berpaling dari Allah. Apalagi kalau berbicara tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, benar kalian sudah beriman kepada Allah. Benar, percaya. Sekarang apa yang dipercayakan? Nah itu. Percayanya apa sih? Percaya kepada Allah itu semacam apa? Kan itu kepercayaan, keimanan ada di dalam diri, di dalam dada kalian. Beriman kepada Allah, iya beriman. Percaya. Percayanya kayak apa? Ya tentu saja kalau diureh, percaya terhadap sifat-sifat Allah. Jangan berbicara wujud dulu. Terlalu jauh nanti ke sana. Coba percaya pada sifat-sifat Allah. Kalian percaya nggak sifat Allah itu ialah salah satu nama Allah ialah Maha Mendengar, Maha Melihat, yaitu yang sering kalian ucapkan atau nazomkan pada malam Rabu tuh, kalau nggak salah ya. Itu sifat-sifat Allah yang diimani, bahkan harus diketahui dan diyakini harusnya. Wujud kidam baka mukhalafatul lil khawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat.
ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ayo bareng-bareng. Wujud kidam sama basar kalam kadiran muridan aliman lagi wujud kidam baka mukhallah itu sifat 20 yang wajib dikenali, bukan sebatas diketahui. Kalau kalian beriman kepada Allah, wujud itu ada. Kidam itu disebut sedia, artinya sedia kala itu adalah sesuatu yang belum ada, dia ada terlebih dahulu. Bako itu kekal, tidak ada yang lebih kekal darinya. Mukhalafatuhu lil hawadisi, dia berlainan dengan yang baru seperti alam semesta dan sekitarnya. Qiyamuhu binafsihi, dia itu berdiri sendiri absolut, tidak ada dan tidak ada yang mendampingi atau membantunya. Wahdaniyat, ia adalah esa. Nah, wujud yang disebut sifat nafsiyah itu dirinya. Sedangkan kidam sampai wahdaniyat 5 sifat ialah disebut sifat salbiyah. Oke, ini tutup dulu. Mungkin adalah uraiannya harus jauh lebih dalam lagi. Mungkin kalau di malam Rabu atau Ahad pagi itu lebih dalam lagi. Yang akan Bapak jelaskan kepada kalian ialah yang langsung dirasakan oleh kalian. Di mana sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani mulai dari kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basar kalam. Ma'ani sama maknanya, cuma bedanya ialah ini menjadi subjek, kalau yang ma'ani itu menjadi akar kata atau masdar. Jadi masdarnya itulah ma'ani, kemudian maknawiyahnya, sifat maknawiyahnya itu disebut fa'ilnya. Makanya disebut yang. Nah, kalau kita sudah berbicara kudrat, kuasa, kemudian mungkin kuasa kalau masih belum kuasa, kemudian irodah, berkehendak, belum juga, ilmu, mengetahui,
Agak mungkin. Allah mengetahui. Nah kemudian kalau pada saat kalian ditanya, kalian berimankah pada Allah? Beriman. Berimankah bahwa Allah mengetahui? Beriman. Bagaimana implementasi tentang beriman kepada Allah bahwa Allah itu mengetahui? Bingung. Terus bagaimana kalau kalian benar-benar beriman bahwa Allah mengetahui, berarti di mana saja kalian berada Allah itu tahu. Lalu bagaimana penjabarannya? Kenapa kalian masih melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi? Berbohong contohnya. Berarti pada saat kalian berbohong dan bersembunyi-sembunyi di balik sesuatu, gugur itu kata percaya tentang Allah itu ilmu. Allah itulah mengetahui. Kan begitu harusnya. Ini analog bahasa loh. Apalagi kalau saya berbicara, kalian percaya nggak bahwa Allah itu sama, basar? Allah itu mendengar dan melihat. Kira-kira kalian percaya nggak sih? Percaya, benar-benar. Kemudian bagaimana penjabarannya dalam kehidupan kalian sehari-hari tentang kepercayaan itu? Apakah iya kalian disebut percaya sementara kalian mangkir, membelakangi, berselingkuh, seolah-olah Allah tidak mendengar, seolah Allah tidak melihat, karena kalian bisa melakukan perbuatan dosa tanpa malu. Ayo, kalian melakukan dosa tanpa malu, seolah-olah Allah tidak mendengar, seolah-olah Allah tidak melihat. Apa itu bisa disebut masih percaya? Menyedihkan kalau begitu. Berarti kepercayaannya sejauh mana? Berarti kepercayaan terhadap Allah itu belum mencapai pada rata-rata atau paling tidak di atas 50%. Kalau percaya tentu saja tidak akan melakukan apa-apa karena hakikat iman, orang yang telah mencapai hakikat iman itu tidak kuasa berpaling dari amal. Tuh. Jadi orang yang tidak kuasa berpaling dari amal itu orang yang mencapai hakikat iman. Nah, oleh karenanya iman dan Islam itu adalah berlaziman. Artinya berlaziman itu saling menutupi. Tidak akan disebut iman kalau tidak Islam, tidak akan disebut Islam kalau tidak iman. Maksudnya begini loh, iman itu tidak kelihatan. Iman, kenapa? Percaya. Percaya di mana? Hati. Kalau ada orang mengatakan, kamu gak beriman, itu suudon, itu judgment, menuduh. Karena tidak bisa. Iman itu hanya Allah yang tahu dan diri kalian. Namun tanda-tandanya itu ada di mana? Yaitu tanda-tandanya di Islam. Makanya Islam dengan iman itu bagaikan lahir dan batin. Lahiriahnya Islam, batinanya iman. Tidak akan disebut orang yang beriman kalau tidak kelihatan Islamnya. Tidak akan disebut Islam kalau dia tidak ada di dalamnya iman. Gak mungkin dia menjadi orang Islam kalau tidak beriman. Dan tidak akan kelihatan iman itu. Makanya hakikat iman itu tidak kuasa berpaling dari amal. Hakikat Islam tidak kuasa berhenti dari amal. Jadi Islam itulah wilayah lahiriah, iman itu wilayah batiniah. Makanya yang dipanggil oleh Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina muslimun, wahai orang-orang yang Islam, tidak. Apalagi dipanggil ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Ya ayyuhalladzina non muslimun, gitu loh. Ya kan? Karena diganti kafir jadi non muslim. Jadi innalladzina kafaru, kan itu ayatnya. Nah kalau diganti innalladzina non muslim di Indonesia,
Tapi kembali lagi, ya boleh ya. Kalian nggak boleh apa tuh blok sana sini. Oh nggak bisa dong. Boleh kalau di Indonesia. Nah, di Indonesia itu tentang non Muslim di Indonesia boleh. Kenapa? Kalau mengacu dari konstitusi sebuah negara, ketatanegaraan. Berarti kalau mengacu dari konstitusi memang tidak ada istilah kafir. Karena orang kafir itu ialah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang kafir itu orang yang tidak Islam, tidak melakukan, tidak menerima ajaran Islam, itu orang kafir. Makanya banyak kata-kata kafir, ada kafaro, ada lagi yang disebut kafir, ada yang disebut kufar, dengan berbagai macam kata kafir di situ. Kalimat-kalimat atau kata-kata kafir di situ di dalam Al-Quran itu banyak. Kurang lebih itu adalah 525 kata kafir. Kafir, karena kafir itu lawanannya iman, lawanannya Islam. Jadi kalau dia bukan Islam, ya kafir. Terus kafir itu justru yang paling baik untuk menegaskan, memfurqonkan, membedakan. Dan untuk orang-orang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang tersinggung, bahkan mereka bangga disebut kafir karena dia merasa marah kalau disebut Muslim. Nah itu, iya memang saya adalah bukan Islam, ya berarti kafir, iya. Karena apa? Kafir itu kafir, kafar, cover, nah itu loh. Itu sama mananya sebenarnya tuh. Cover kalau bahasa Inggrisnya cover. Cover ini kan berarti untuk menutup, membungkus. Jadi orang yang kafir itu maksudnya orang yang terbungkus hatinya, terbungkus pikirannya, terbungkus akalnya, terbungkus telinganya, tidak bisa menerima karena tercover oleh keangkuhan, tercover oleh dirinya, sehingga Islam dan iman itu tidak tembus. Itu loh, itu maksudnya. Tapi para ulama akhirnya memilah-milah ya. Memilah-milah ada apa saja? Ada yang disebut kafir mugharibin, dikenal dengan kafir harbi. Ada yang disebut kafir zimma, yang disebut al-zimma, atau yang dikenal dengan kafir zimmi, nah itu loh, az-zimma, nah itu. Kemudian ada kafir al-muahad. Jadi al-muahad ya. Itu ialah kafir yang menyatu juga. Jadi kafir al-muahad. Kemudian ada juga kafir yang disebut al-musta'man, atau disebut, kalau disebutkan musta'min. Nah, itulah. Nah, kafir-kafir di sini ini adalah pengkelompokan, pengkategorian. Ya, mengkategorikan. Jadi kalau yang kita dipahami oleh umat Islam kebanyakan ialah yang dimaksud kafir harbi, yaitu al-muhabirin gitu. Yang artinya al-muhabirin itu, harbi itu sebenarnya artinya itu adalah tentara, prajurit, yaitu orang-orang yang terorganisir untuk melawan dan menggempur Islam, untuk mengecohkan Islam, untuk ngucik-ngucik Islam, untuk meruntuhkan Islam, itu disebut kafir harbi. Itu pada zaman Rasulullah begitu. Nah sekarang ada nggak? Ada. Macam apa? Dengan berbagai macam cara dan media, tentu saja tidak seperti dulu. Sekarang berbeda melalui media teknologi, melalui medsos, melalui apa saja. Pokoknya gimana cara yang Islam itu supaya ruwet terus di dalamnya, ribut terus antar Islam.
Itu yang membuat begitu siapa? Orang kafir. Yang disebut harbi tadi. Kalau azimah atau zimmi itulah orang-orang kafir yang diam. Nah, yang diam di di bawah naungan negara Islam pada zaman itu ialah di Madinah di bawah naungan Islam, yaitu di bawah pimpinan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu zimmi. Dan dia itu orang-orang kafir itu dia membayar zidyah. Itu artinya bukan upeti, tapi artinya pajak. Kalau orang Islam tidak dipajak, tetapi apa? Zakat. Nah, itu membedakannya. Kalau orang kafir tidak wajib zakat, tapi dia wajib pajak. Nah, kalau orang Islam tidak wajib zidyah, artinya dia tidak pajak, tetapi dia zakat. Nah, kalau sudah berbicara pajak, ya tentu saja Indonesia juga melakukan pajak, makanya menjadi warga negara tentu saja harus berkontribusi untuk menjaga tentang kestabilan negara itu melalui pajak. Nah, jadi makanya negara ini dibangun oleh siapa? Rakyat, bukan oleh presiden. Presiden hanya memimpin, mengatur untuk menjalankan sistem, tapi punyanya siapa? Rakyat. Dah, ini jauh lagi kalau berbicara ke sana repot lagi nih ya. Nah, ini gara-gara ada kafir apa non muslim ini. Serah kalian maunya non muslim atau kafir gitu loh. Nah, ya sudah, kalau mau non muslim boleh. Kenapa? Kalau acuannya dari konstitusi sebuah negara. Memang konstitusi sebuah negara itulah bukan berbicara tentang kafir. Tapi kalau konsekuensi dengan istilah ini sebenarnya tidak ada non muslim juga tidak ada Islam juga. Karena apa? Karena berbicaranya ya rakyat, tidak menyebut, tidak menyebut agama. Kalau sudah menyebut agama, ya harus sesuai dengan agama itu sendiri, kan begitu harusnya. Tapi kembali lagi, ya tadi susah diribet, ya susah ribet, macam-macam. Nah, itu kafir ya, kafir zimmi, kafir al-muwahhid, kafir al-muwahhad ya. Ini al-muwahhad ya. Kafir al-muwahhad itu beda tentunya. Dia adalah orang yang mempunyai sebuah perjanjian. Janji ini mungkin hampir sama dengan semacam semacam kayak orang kalau mungkin sekarang itu di situ kayak WNA. Orang yang datang situ tapi dia diam di satu tempat di situ, kemudian dia mendapatkan sebuah perlindungan. Nah itu muwahhad itu. Musta'man ini orang-orang yang aman, artinya orang yang dari luar semacam kayak utusan atau dia mau ke sebuah negara itu pada zaman Rasulullah, itu adalah atas dasar jaminan dari orang-orang Islam tertentu. Nah, ini saya jamin ini deh, pokoknya ini orang adalah orang kafir yang memang benar-benar cinta kepada Islam, jadi tidak akan rusak. Nah itu adalah musta'man atau dikenal musta'min ya. Al-musta'man kalau dikenal musta'min. Itu. Jadi beda. Jadi al-muwahhad itu adalah bedanya dengan musta'min atau al-musta'man, itu bedanya memang tipis ya. Tipis, tapi kita tidak akan membahas masalah ini ya. Tidak mau nanti ribet jauh lagi, nanti ribet kita ikut-ikutan. Yang penting tadi jangan kalian ikut-ikutan menjadi keruh. Nanti berantem, enggak bisa kafir tetap kafir, non muslim ya sudahlah, begini saja. Boleh kamu menyebut non muslim, boleh kamu menyebut kafir ya, yang penting jangan menghilangkan kata kafir. Analog bahasanya apa? Analog bahasanya begini. Ada orang buta. Nah ya. Ada nih orang buta. Kalian kalau lihat orang buta, iya buta nggak? Iya buta. Tetapi jangan juga kalian ngejek. Buta, sini lo. Dasar buta lo ya. Nah, ini kan intonasi. Berarti sifatnya, ngejas sifatnya
nuduh sifatnya, ngenyek sifatnya, ya nyinyir. Buta, jangan. Enggak. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh itu begitu. Tapi juga nggak bisa. Kamu non buta ya? Kamu non melek ya? Kalau non melek berarti buta dong. Jadi, kamu non melek ya? Berarti gimana nih nyebutnya nih? Ini bukan orang buta, tapi siapa? Orang non melek. ya gitu. Wah, orang buta, orang non melek nih. Tak buta-buta juga orang non melek gitu. Ya udah deh, udah ganti. Ya oke, kalau gitu. Orang buta itu kemudian disebutnya, ya udah, kamu mau nggak sekaten, melek. Ya dia marah lagi. Terus maunya apa? Maunya non melek. Oke, berarti bukan buta. Tetapi bukan berarti meniadakan statusnya sebagai orang buta. Tetap dia orang buta, walau kita menyebut non melek, sopannya itu begitu. Aduh, ada orang non melek. Kan gitu, ya kan? Tapi menghilangkan kata butanya ya nggak boleh kan begitu. Itu contoh, itu analog bahasa saja lah gitu. Udahlah, kita ribet di situ. Kita kembali lagi ke masalah Islam ya. Jadi bahwasanya siapapun di antara kalian kalau mencapai kepada derajat atau hakikat Islam, ingat-ingat, ini tanamkan dalam hati kalian supaya menjadi ukuran kalian. Kalian sudah belum sih menjadi orang Islam? Orang Islam itu apa sih? Dia itu adalah tidak kuasa berhenti dari amal. Jadi kalian tidak bisa berhenti. Berhenti apa? Amal ibadah kalian. Kalian tidak akan mungkin, saya males, nggak mau sholat. Nggak ada kata itu. Orang nggak kuasa kok, gimana sih? Nggak mampu. Nggak mampu berhenti berarti terus beramal. Sholatnya terus, puasanya terus, zakatnya terus. Maksudnya terus di sini bukan terus menerus selamanya. Maksudnya puasa pada tempatnya. Dia entah puasa sunnah, entah puasa wajib, dia melakukan puasanya. Begitu juga sholat, dia melakukan waktu-waktunya itu adalah dia lakukan sholat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah sedangkan beriman tidak kuasa berpaling. Bagaimana berpaling? Dia kalau sholat itu kan disuruh menghadap Allah, disuruhnya menghadap kiblat, fisiknya menghadap kiblat, hatinya tentu kita menghadap kepada Allah. Dia tidak kuasa berpaling. Artinya berpaling gimana? Dia tidak mungkin secara fisik itu menghadap kiblat. Disebut berpaling apa? Kalau dia menghadapnya itu adalah ke timur. Allahu Akbar menghadap ke timur lese. Lah ketemunya Krisdayanti dong. Nah, sana gimana? Lo kemana lagi? Ke utara. Ya ampun. Bisa, ke selatan dikit. Ada Australia nanti. Macem-macem. Kemana lagi? Ke barat langsung. Langsung ke barat. Ya, ke Real Madrid nanti. Nah tuh. Sana lagi ke Jerman dan seterusnya ke Eropa. Lah terus gimana lagi? Menghadap ke kiblat. Itu kiblat, ya kiblat itu bukan barat. Kiblat itu bukan kiblat, ya kiblat, yaitu apa? Ke Ka'bah Baitullah, itu fisik. Itu kalau berpaling berarti dia tidak menghadap ke situ, dia menghadap tetapi bukan menghadap ke kiblat. Begitu juga kalau kalian menghadap kepada Allah, sholat kan harus menghadap kepada Allah. Sholat itu apa sih? Ingat kepada Allah. Aqimus sholata li zikri. Sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, berarti nih kalau sudah mengingat Allah nih. Kalau sudah mengingat Allah gimana sih? Ya berarti tidak ingat yang lain. Kalau nggak ingat yang lain, ini berarti berpaling dari amal. Tidak sesuai dengan tujuannya. Nah repot lagi. Sekarang kalau kalian tanya, kira-kira kalian suka berpaling gak sih dari amal? Enggak Pak. Iya, enggak pernah. Enggak pernah apa? Enggak pernah lurus. Berpaling terus. Gitu loh. Repot kan. Gitu. Itu repot lagi. Coba. Gitu. Itu berpaling namanya. Nah terus? Ya itu yang nggak tahu deh. Pokoknya pokoknya berpaling ya udah. Nah kalau niatnya itu karena Allah, kalau tidak karena Allah ya sudah berpaling. Kalau sudah berpaling dari Allah sama aja selingkuh. Kalau selingkuh dari Allah,
Ya sudah, kalian mencari sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, nggak akan bisa karena kalian sudah berselingkuh. Kalau sudah berselingkuh, hendaklah kalian minta terhadap yang kalian ajak selingkuh. Kalau kalian selingkuhnya dengan setan, ya mintanya pada setan, jangan minta pahala pada Allah. Kan begitu. Itu kalau berpaling. Jadi orang yang beriman itu tak kuasa berpaling dari amal. Nah itulah. Selanjutnya ihsan. Bagaimana ihsan? Ihsan itu ialah, ini tingkatannya, dari Islam dan iman itu dia akan mencapai pada tingkatan yang istimewa. Karena apa? Berkolaborasi, berlaziman, saling mendukung. Di dalam dirinya adalah ada keimanan yang kokoh dan kuat. Di luarnya itu ada sebuah amalan-amalan yang istimewa, saling menutupi. Makanya disebut berlaziman, saling mengisi. Maka iman dan Islam itu dalam satu wujud yang disebut ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ialah tak kuasa berpaling kepada seorang jua pun. Tuh. Ini orang yang mencapai hakikat Islam. Jadi dia dalam pengabdian kepada Allah tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun. Berarti dia benar-benar hanya Allah. Kalau di iman itu masih goyang-goyang. Tapi kalau di ihsan tak kuasa walau seorang jua pun. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa saja di antara kalian yang mau berjumpa lagi dengan Tuhannya, silahkan beramal soleh. Selain beramal soleh, berarti kalian juga jangan menyekutukan Tuhanmu dalam ibadahnya walau dengan seorang jua pun. Nah, beramal soleh itu ialah di situ ada iman dan Islam tadi. Orang yang mencapai hakikat Islam dan hakikat iman, maka wujudnya adalah amal soleh yang disebut akhirnya mencapai kepada derajat ihsan, di mana ia amal ibadahnya itu dalam bentuk apa saja tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun. Tuh. Tidak kuasa berpaling pada seorang jua pun. Ya Allah, sementara kalian kalau sholat karena suami, sholat karena istri, sholat karena sesuatu, karena apa saja, repot. Kenapa? Sholat karena istri, seorang suami sholat, karena apa? Istrinya lagi cemberut, lagi marah-marah terus, dia sholat. Rajin sholatnya harinya, sholat sunnah sampai sholat malam. Ya Allah, beri petunjuk istri saya supaya jangan cemberut mulu gitu loh. Sambil sujud. Ya nggak apa-apa sih, bagus daripada kedukun. Nah, ya daripada kedukun ya mending sholat gitu. Ya nggak apa-apa, mengadu kepada Allah boleh nggak? Boleh. Yang sedang kita bicarakan kan hakikat di sini, bukan syariat. Maka orang mencapai hakikat iman, hakikat ihsan, gitu. Hakikat Islam. Ini yang dibicarakan mencapai pada hakikat Islam, hakikat iman, dan hakikat ihsan. Nah, oleh karena itu, renungkan baik-baik tentang hakikat ihsan itu. Kalau di dalam hadis menyebutkan al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Ihsan itu hendaklah menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, percayalah bahwa Allah itu melihat dan memperhatikanmu. Tuh. Makanya tidak kuasa berpaling pada seorang jua pun. Karena apa? Allah memperhatikannya. Kalau ia adalah tidak bisa memperhatikan itu, ya, tentang ihsan, berarti dia bukan golongannya
artinya bukan kategori orang yang masuk pada derajat ihsan. Nah, setelah kalian tahu bahwasanya hakikat Islam, hakikat iman, dan hakikat ihsan semacam itu, kemudian kalian ukur derajat kalian ada di mana sih? Di hakikat Islam, atau di hakikat iman, atau di hakikat ihsan? Atau tidak ada tiga-tiganya? Gimana pas saya mau menyebut hakikat Islam, tapi kok saya masih bisa berhenti dari amal ya? Ya udah kalau gitu hakikat iman, tapi kok saya masih selingkuh dari Allah ya? Suka berpaling dari amal. Hakikat ihsan, gimana? Hakikat iman masih selingkuh, hakikat ihsan masih kita juga selingkuh. Terus di mana? Oh, berarti masih syariat toto. Syariat bener. Hanya kalian masih di permukaan, belum di kedalaman menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Ini baru ihsan loh. Terus ikhlas, wah lain lagi ini. Ikhlas nanti tingkatan-tingkatan lagi tentang standarnya ikhlas. Nah, setelah sampai kepada derajat ikhlas, baru 4 kalian derajat iman, Islam, ihsan, ikhlas, baru 4 derajat ini mewujud dalam satu wujud disebut muttaqin. Inilah para aulia dan inilah para arifin billah. Siapa orang yang muttaqin? Itulah yang disebut oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua ialah takwa di antaramu. Takwa yang macam apa? Takwa yang bukan takwa-takwaan, tetapi takwa yang sesungguhnya. Itu, ya. Jadi orang yang sampai pada derajat takwa ialah orang yang sudah sampai pada derajat arifin billah berarti. Karena sudah melalui ikhlas. Sementara orang yang ikhlas itu ialah orang-orang yang ahli tauhid dan hakikat, yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat baru dia bisa ikhlas. Kalau dia tidak mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, gak mungkin bisa ikhlas. Bagaimana dia bisa ikhlas? Orang dia tidak mengerti ilmu tauhid dan hakikat. Dia mengerti ilmu tauhid dan hakikat, tapi dia tidak mengamalkannya, ya gak mungkin ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang benar-benar tidak mengharap sesuatu apapun kecuali hanya Allah. Itu orang yang ikhlas. Dalam apa saja. Sehingga dia berani ya mengiktikadkan, tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sebelumnya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah sesudahnya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah besertanya. Tidak aku melihat sesuatu melainkan melihat Allah padanya. Jadi meliputi Allah. Jadi yang selalu dilihat Allah, 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 Allah. Itu orang yang ikhlas. Belum juga sampai pada derajat arifin billah. Kalau arifin billah sudah bukan melihat lagi, tapi dalam merasa. Nah, itulah. Wah, ini nanti ke ndronyoan sampai ke malam Rebo dan Ahad pagi nih. Ini namanya ndronyok, ngerti nggak ndronyok? Kebablasan gitu loh. Nah, kebablasan bisa sampai ini malam Ahad malam Rabu dan Ahad pagi nih ya. Ya udah, pokoknya begitu judulnya deh. Judulnya ialah hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan. Kalau benar-benar sampai pada martabat itu dan kalian bisa mengukur setelah Bapak jelaskan. Kemudian orang-orang yang benar-benar berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itulah benar-benar seorang salikin, mulai dari tahapan supaya dia mendapatkan hakikat Islam, supaya dia mendapatkan hakikat iman, supaya dia mendapatkan hakikat ihsan, maka semua itu ada aturan-aturannya, ada tata caranya di mana seorang salikin melakukan kaifiat-kaifiat, yakni menjalankan kaifiat-kaifiat yang telah diterimanya, seperti yang tercantum pada buku Kaifiat Salikin bagi kalian. Kalau yang bukan akmaliyah ya tentu ada kaifiat salikinnya sendiri.
Bapak berbicara untuk kalian, yaitu buku Kaifiat Salikin. Yang belum punya buku Kaifiat Salikin, silahkan kalian boleh ambil, nanti loh, gratis, nanti. Tentu saja melalui proses yang mengambil, yang wajib mengambil tentu saja pengurus munasiknya. Nah, minta deh ke pengurus munasik supaya pengurus munasik mencatat, saya belum punya buku Kaifiat Salikin, saya ingin mengamalkan ini dan itu salah satu contoh. Nah, selain daripada adab-adab itu, tata cara, di situ ada proses adab. Menjadi seorang salikin harus ada adabnya, kalau tidak mempunyai adab, nah itu disebut su'ul adab. Seorang salikin yang baik dan benar yang sampai kepada derajat yang muntaha, harus sampai kepada derajat yang tinggi, batasan, itu salikin yang mempunyai husnul adab. Yakni baik adabnya. Kalau yang su'ul adab, jangan berharap. Jangankan untuk mencapai hakikat, jangankan untuk sampai ke muntaha. Nah, kedimi aja enggak. Nah, mencium aromanya hakikat katakannya enggak. Itu namanya su'ul adab. Mana su'ul adab? Su'ul adab itu macam-macam, kalau diuraikan panjang. Maka adab-adabnya seorang ahli torik, seorang salikin itu adab-adabnya. Nih, ada pertama disebut adabus syariah. Yang kedua disebut adabul khidmah. Yang ketiga disebut adabul haq. Nah, ada adabus syariah, ada adabul khidmah. Khidmah ya, bukan hikmah. Khidmah, jadi khidmah, jadi berkhidmah. Adabul hikmah dan ada adabul haq. Nah, apa saja ini adabus syariah, adabul khidmah dan adabul haq? Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. Nggak akan selesai soalnya, tanggung nanti ya. Mendingan nanti aja ya pada kajian yang akan datang insya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamiddin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.